Cara pinjam uang di si Bank Shopee terbaru 2026 kurang lebih tampilan seperti ini. Jadi untuk teman-teman jika kalian ingin mengajukan pinjaman di aplikasi si Bank Shopee ini, langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah membuat akun si bank, daftar dan registrasi terlebih dahulu menggunakan iktp yang kalian miliki. Kemudian di aplikasi si bank sendiri ya, ini tidak perlu melalui Shopee, jadi kalian perlu mengunduh aplikasi si bank sendiri langsung melalui Google Play Store. Selanjutnya setelah mendaftar nanti akan terlihat fitur layanan pinjaman seperti ini. Jadi jika kalian sudah melihat ada pinjaman ataupun layanan yang tersedia platform pinjaman dengan nominal berapapun, ini adalah akun yang sudah didapati prioritas dari aplikasi si banknya. Beberapa teman-teman mungkin bertanya, kenapa di akun saya tidak ada bang fitur layanan pinjamannya? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk kredit skor, dan nanti kita akan kupas tuntas ulas semua kenapa fitur layanan si bank pinjaman ini tidak kunjung muncul padahal kalian sudah lama menggunakan aplikasi si bank. Jadi untuk kesimpulannya, jika kalian ingin mengajukan pinjaman si bank tidak perlu melalui aplikasi Shopee karena Shopee memiliki fitur layanan pinjaman sendiri ya, dari SPayLater dan Shopee Pinjam itu layanan yang dimiliki oleh Shopee. Namun jika teman-teman ingin mengajukan di si bank bisa langsung unduh saja aplikasi si bank, lalu coba cek di bagian bawah ada layanan seperti ini, dapatkan limit hingga di angka 30 juta rupiah. Ini hanya akumulasi, jika kalian klik ajukan nanti akan diakumulasi kembali sesuai dengan skor kredit yang kalian miliki. Jadi untuk kesimpulannya seperti itu, pengajuan si bank tidak perlu melakukan aktivasi Shopee, yang pada intinya kalian perlu melakukan aktivitas ataupun aktivasi terlebih dahulu di aplikasi si bank. Kemudian setelah menunggu pembaruan dari si banknya akan memunculkan limit pinjaman seperti ini bagi pengguna aplikasi si bank setia. Lalu tinggal kalian pilih ajukan di pojok kanan bawah dan gunakan rekening apa yang akan kalian gunakan. Untuk rekening penerima disarankan kalian bisa gunakan akun si bank juga ataupun menggunakan aplikasi M-Banking seperti BCA, Mandiri, kemudian BRI, kemudian PNI dan yang lainnya. Tidak diperkenankan ataupun tidak disarankan teman-teman menggunakan e-wallet ya, karena biasanya untuk pengajuan e-wallet itu sedikit terkendala dan daripada uang tidak masuk ke rekening kalian, baiknya kalian coba ajukan saja menggunakan rekening bank yang kalian miliki. Jika kalian ada beberapa pertanyaan seputar tentang pengajuan pinjaman di si bank terbaru 2026, silakan sertakan di kolom komentar dan jangan lupa cek di deskripsi video ini sudah sediakan semua review aplikasi pinjaman yang tentunya sudah berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, tepatnya di update terbaru 2026. See you next video, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya.